Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torologo Pratama dari kelas 12 Al-Farazi akan menjelaskan tentang DNA dan struktur DNA. Untuk DNA sendiri atau dalam bahasa latinnya adalah deoksiribonukleik acid yang merupakan salah satu asam nukleat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, DNA sendiri itu merupakan materi genetik yang berisikan informasi dari tubuh kita yang terdapat pada seluruh makhluk hidup. Nah, fungsi DNA itu sendiri adalah untuk sintesis protein dan replikasi. Sintesis protein itu sendiri berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan mengatur tubuh, dan fungsinya adalah untuk lain-lainnya yang berhubungan dalam mekanisme kehidupan tubuh. Lalu untuk replikasi sendiri itu adalah proses DNA menyalin informasi dari diri sendiri yang akan diberikan untuk anaknya. Untuk strukturnya itu sendiri, biasanya orang-orang lebih mengenal dengan sebutan double helix atau seperti tangga yang berbentuk berpilin. Di sini untuk memperbesarnya kita bisa lihat ada gambar seperti ini. Nah, dalam struktur double helix DNA itu sendiri terdapat yang namanya nukleotida. Nah, nukleotida itu adalah sebutan untuk 3 unit molekul, yaitu adalah P. Di sini adalah gugus fosfatnya. Dan untuk di sini adalah kandungan gulanya, dan di sini adalah nitrogen basa. 1 dari 4 nitrogen basa. Nah, ketiga molekul inilah yang disebut dengan nukleotida. Untuk struktur yang lebih besar saat kita akan memperkecilnya lagi, di sini setiap nukleotida dihubungkan oleh 2 jenis basa nitrogen. Untuk nama-namanya sendiri itu adalah T untuk timin, A untuk adenin, C untuk sitosin, dan G untuk guanin. Untuk pengelompokannya sendiri itu dibagi menjadi 2. Adenin dan guanin itu dalam kelompok purin, dan sitosin, timin itu untuk kelompok pirimidin. Nah, setiap satu molekul DNA atau nukleotida itu dihubungkan oleh sepasang basa nitrogen. Untuk di sini yang berpasangan itu ada biasanya, karena ini bukan biasanya, udah spesifik ya. Untuk timin itu dihubungkan oleh adenin, dan untuk sitosin dihubungkan dengan guanin. Biasanya di sini untuk strukturnya itu setelah timin adenin, setelah timin sini pasti di bawahnya akan adenin, dan di bawahnya adenin itu ada timin. Nah, untuk di bawahnya lagi biasanya akan ada ini kan sama ya warnanya. Sini ada sitosin dan guanin. Nah, sitosin guanin, bawahnya guanin sitosin. Biasanya struktur di sini akan berganti-gantian. Setelah guanin sitosin, di atasnya sitosin guanin. Setelah keduanya berbalikan, selanjutnya timin adenin, dan ke atasnya sini lagi karena ketutupan itu ada adenin sitosin. Biasanya strukturnya akan berganti-gantian. Contoh,
biru muda, biru tua, biru muda, biru muda, biru tua. Sini ada coklat, merah, merah, coklat. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Syafawatri Sadewi dari kelas Al-Farazi akan menjelaskan tentang bagaimana replikasi DNA. Ikuti terus ya. Sebelum kita memasuki materi yang lebih jauh, kita harus tahu apa sih replikasi DNA? Replikasi DNA adalah penggandaan rantai DNA. Biasanya tujuannya adalah untuk memperbanyak DNA untuk pembelahan sel. Nah, DNA itu apa sih? DNA adalah deoksiribonukleat acid atau asam nukleat yang membawa informasi genetik seperti jenis rambut, jenis warna kulit, dan sifat khusus dari manusia sendiri. Nah, sekarang yang kita tanyakan, bagaimana sih proses dari penggandaan atau replikasi DNA ini? Fungsi-fungsi dari enzim-enzim tersebut, langsung saja kita masuk ke prosesnya agar lebih jelas. Yang pertama, double helix atau untaian ganda pada DNA akan dipotong atau dipisahkan oleh helix. Untaian tunggal tersebut oleh DNA primer digabungkan dengan basa nitrogen dari RNA untuk membentuk RNA primer. Selanjutnya, DNA polimerase akan menggabungkan nukleotida pada cabang replikasi yang baru. Lalu, RNA primer akan mencari lokasi awal atau pita awal dalam proses pemanjangan atau replikasi DNA. Lalu, DNA polimerase akan menambahkan DNA pada RNA primer. Jadi itu nanti hasilnya itu selang-seling. Ada RNA, ada DNA gitu. Jadi nggak semuanya tuh RNA, semua enggak. Jadi diselang-seling itu. Apabila dalam penggabungan basa-basa nitrogen tersebut mengalami kerusakan atau mengalami kesalahan, DNA nukleus akan memotong dari basa-basa yang mengalami kesalahan tersebut, lalu diperbaiki oleh DNA polimerase. Setelah jadi, DNA ligase akan menambahkan fragmen keuntaian yang sedang tumbuh. Nah, itulah proses-proses dari replikasi DNA. Hipotesis tentang replikasi DNA. Yang pertama ada hipotesis konservatif, yang kedua ada semi konservatif, dan yang ketiga adalah dispersal. Untuk pengertiannya, yang pertama ada tentang replikasi DNA. Yang pertama ada hipotesis konservatif, yang kedua ada semi konservatif, dan yang ketiga adalah dispersal. Untuk pengertiannya, yang pertama adalah hipotesis dari konservatif. Dapat dilihat. Yang kedua adalah semi konservatif. Yang ketiga ada hipotesis dispersal. Dengan ketiga hipotesis tersebut, pada tahun 1950-an, Frank Kilsall dan Matthew Meselson mengadakan eksperimen dengan menggunakan E. coli. Setelah melakukan eksperimen tersebut, ternyata yang terbukti untuk bisa menjelaskan dari replikasi DNA adalah hipotesis semi konservatif. Jelaskan bagaimana proses-proses dari replikasi DNA. Kalau begitu, saya cukup. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lingga dan saya akan menjelaskan tentang struktur RNA. RNA merupakan materi genetik yang terdapat pada virus tertentu. RNA tersusun dari sel dan molekul, dan RNA juga memiliki struktur di antara lain seperti seperti gambar yang ada di belakang saya ini. Jadi RNA itu terdiri dari atom hidrogen, atom karbon, atom nitrogen, atom oksigen dengan atom fosfor. Jadi segitu untuk struktur RNA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe RNA. Tipe RNA yaitu ada 3. Pertama ribosom, transfer, dan messenger. Yang pertama itu ribosom. Ribosom ini keberadaannya paling penting di antara yang ketiga tadi. Nah, ribosom ini adalah RNA yang membungkus ribosom. Yang kedua ada transfer. Transfer adalah molekul yang menginterpretasikan kodon di sepanjang molekul. Nah, yang ketiga ini ada messenger, RNA yang diarahkan oleh gen ke berkas kodon sebagai pembawa pesan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.